Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama berdoa pagi, mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan kiranya ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau lagi pagi ini kami bisa bangun dengan kekuatan yang baru lagi dari Engkau. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah Tuhan buat kami semua hari ini. Dan kami mau berdoa, mari Tuhan Kau yang pimpin setiap tangan kami, tuntun setiap langkah kami Tuhan, biar kami terus berjalan dalam rencana-Mu Tuhan, bahwa kami masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah ya Tuhan, beracaralah dalam doa pagi ini. Kami siap untuk taat Tuhan, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami siap juga Tuhan untuk membuka mulut kami, untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Biar hati kami, pikiran kami, hidup kami dipenuhkan dengan pujian pengagungan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Amin Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Amin. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Amin. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami tersungkur menyembah-Mu, Tuhan. Kami tersungkur menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Shikara Maya Ramaya 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 Ramase. Shikara Maya Ramaya Ramaya Ramase. Haleluya, haleluya. Shikara Maya Ramaya Ramase. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, oh Yesus. Shikara Maya Ramaya 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 Ramase. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Shikara Maya Ramaya 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 Ramase. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan, kami agungkan nama-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Shikara Maya Ramaya 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 Ramase. Haleluya. Yesus, kami puja Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersuka di hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar hadirat-Mu menjamah kami Tuhan. Biar hadirat-Mu membangkitkan kami Tuhan. Biar hadirat-Mu penuhkan kami. Haleluya. Tiada yang mustahil, Amin. dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amin Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar
bila roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena roh Allah sedang bekerja. Amin Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Amin Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena roh Allah sedang bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Terima kasih Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena roh Allah sedang bekerja. Terima kasih. Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Mengalir di bait suci. Haleluya. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena roh Allah sedang bekerja. tiada yang mustahil, Amin Tuhan. Dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena roh Allah turut bekerja, karena roh Allah turut bekerja. Amin. Karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya.
turut bekerja. Kami mengucap syukur, haleluya. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Shikaramaya ramaya 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 ramase. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, haleluya. Yesus, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikaramaya ramaya 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 ramase. Haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Mari Roh Kudus, Kau yang berkarya dalam hidup kami Tuhan. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, shikaramaya ramaya 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 ramase. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau kekuatan kami, Kau yang membangkitkan kami, ya Tuhan. Haleluya. Oh, shikaramaya ramaya 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 ramase. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan lagi ya Tuhan, kalau kami bisa berdiam dalam hadirat-Mu, Ya, Yesus. memulai hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Ya, Tuhan. Sungguh Tuhan, hadirat-Mu yang kami rindukan ya Tuhan. Saat kami berada dalam hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja menjamah setiap kehidupan kami ya Tuhan. Amen. Mengubahkan kami ya Tuhan, mencelikkan mata hati kami, membuat kami semakin diperbarui di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima Ya, kasih. Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau yang bekerja penuh dalam hidup kami ya Tuhan. Kami rindu biar seumur hidup kami boleh semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat lawatan-Mu. Saat ini Tuhan kami mau buka hati kami. Ya, Tuhan Engkau yang Yesus. berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Kami berdoa biar setiap benih-benih firman yang taburkan ini boleh berbicara Ya, dalam hidup Yesus. kami masing-masing. Engkau yang tolong Tuhan buat kami mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan. Amen. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita lagi sama-sama mau merenungkan firman. Kita lanjutkan lagi dari surat Yudas, saudara ya. Kalau kita sudah lihat dari Yudas 1 ayat yang ke-11, jangan mengikuti jalannya Kain, keserakahannya Bileam atau kesesatannya Bileam. Dan pagi ini kita mau sama-sama melihat satu judul, yaitu jangan mengikuti kedurhakaannya Korah, saudara ya. 3 orang jahat ini disebutkan dalam surat Yudas ini sebagai satu set karakter penduduk-penduduk Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi umat Tuhan di akhir zaman ini. Jangan ditiru, saudara ya. Mari kita sama-sama baca lagi Yudas 1 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Korah ini, saudara ya? Mengapa dia dikatakan durhaka? Kalau kita buka dalam kitab Bilangan pasal yang ke-16, di sanalah diceritakan tentang Korah. Siapa sebetulnya Korah ini, saudara? Dikatakan begini, Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi. Jadi Korah ini adalah keturunannya Lewi, saudara ya. Cucu buyutnya dari Lewi, saudara. Korah namanya. Beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben. Entah bagaimana, Korah orang Lewi ini bersahabat dengan ketiga orang Ruben ini, saudara ya. Tetapi persahabatan yang jelek, saudara ya. Karena mereka sama-sama bersepakat, dikatakan mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Rupanya yang memimpin adalah Korah, saudara ya. Sebab itu selalu dikatakan kedurhakaannya Korah. Mereka memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Mengerikan sekali. Kalau zaman sekarang mungkin ini istilahnya namanya coup atau kudeta, saudara ya. Para pemimpin-pemimpin orang Israel dengan diprovokasi oleh Korah bersama dengan Datan, Abiram, dan On, mereka bangkit sama-sama memberontak melawan Musa. Lalu ayat 3 dikatakan begini, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Mengerikan sekali, saudara ya. Musa yang memang menjadi pemimpin bersama dengan Harun imam besar malah dikata-katai, mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Korah ini adalah gambaran dari karakter-karakter akhir zaman yang melawan otoritas yang sudah dirancangkan Tuhan atas kehidupan mereka. Seharusnya mereka taat dan bersyukur, tetapi sebaliknya mereka justru melawan, saudara ya. Dan loncat dalam ayat yang ke-8 dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Inilah kedurhakaannya Korah, saudara ya. Dia sudah mendapatkan bagian sebagai orang Lewi, turut sama-sama melayani di kemah suci, ternyata masih kurang, saudara ya. Dia memberontak. Pemberontakan ini adalah karakter dasarnya iblis, saudara. Lucifer itu memberontak. Dia meninggi-ninggikan diri. Dan itulah Korah, saudara ya. Kedurhakaan Korah. Itulah namanya durhaka menurut firman Tuhan. Meninggikan diri, menuntut apa yang tidak seharusnya menjadi bagiannya. Ini yang akan terjadi di akhir zaman. Inilah model penduduk Sodom dan Gomora, dan inilah yang akan terjadi di akhir zaman, kata Tuhan Yesus, saudara ya. Dalam Lukas 21 dikatakan begini. Jawabnya, waspadalah, kata Tuhan Yesus, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Akan ada banyak penyesatan di akhir zaman. Dan juga ayat 9 dikatakan, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan. Jelas, saudara ya, pemberontakan Korah itu akan semakin limpah di akhir zaman. Dari pemberontakan di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam setiap organisasi mungkin. Itu akan semakin banyak di mana-mana, saudara ya. Mendengar tentang peperangan dan pemberontakan dalam negara. Janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Inilah yang menjadi tantangan bagi umat Tuhan di akhir zaman. Akan ada peperangan dan pemberontakan di sana sini. Sehingga semakin hari orang semakin merasa biasa untuk memberontak. Karena apa? Di mana-mana memang terjadi pemberontakan. Pemberontakan adalah hal yang sudah biasa. Ketaatan itu menjadi makin mahal harganya. Kesetiaan menjadi barang langka karena semuanya suka memberontak.
Sebab itu saudara, mari kita sama-sama saling mengingatkan, saling menjagai, biar kita punya terus ketaatan dalam hidup kita. Haleluya. 2 Timotius 3 juga mengingatkan begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kesukaran itu bisa mungkin karena peperangan, karena gempa bumi, karena kelaparan, karena sakit penyakit. Tetapi sebetulnya yang dikatakan dalam 2 Timotius 3, kesukaran itu justru karena karakter manusia yang semakin mengerikan. Saudara ya, apa yang masa yang sukar itu? Dikatakan dalam ayat berikutnya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini yang kemarin kita lihat, saudara. Keserakahan, kesesatan Bileam. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini kedurhakaan Korah, saudara. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Korah tidak berterima kasih sedikit pun karena mereka sudah melayani Tuhan sama-sama, justru terus menyombongkan diri, ingin meninggikan diri. Inilah yang menjadi kesukaran di akhir zaman, saudara ya. Memang akan ada banyak perang, gempa bumi, kelaparan, sakit penyakit. Memang itu semakin limpah, tetapi yang jauh lebih mengerikan itu justru karena dosa, karakter-karakter dosa yang semakin nyata di akhir zaman. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma begini, saudara. Dan inilah karakter yang dikehendaki Tuhan dalam setiap hidup orang percaya. Dikatakan begini, tiap-tiap orang, maksudnya adalah jemaat Tuhan, tiap-tiap orang beriman harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Dalam terjemahan lama, segala kuasa yang di atasnya itu. Dalam bahasa Inggris dikatakan unto the higher powers. Kepada otoritas-otoritas yang ada di atas kita. Kita semua ditempatkan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Ada pemimpin-pemimpin di atas kita. Sebagai anak kita punya orang tua. Sebagai karyawan kita punya bos, mungkin kita punya pemimpin-pemimpin di tempat pekerjaan kita. Dalam negara kita punya pemimpin-pemimpin otoritas. Dalam gereja kita juga punya otoritas-otoritas yang Tuhan sudah tempatkan, saudara. Apa kata firman? Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Allah itu sudah begitu luar biasa, mengatur dengan caranya yang ajaib dan sempurna. Setiap kita itu ditempatkan dengan caranya Tuhan yang ajaib, yang terbaik untuk mengolah karakter ilahi kita masing-masing, saudara ya. Sebab itu kita harus belajar taat, bukan memberontak. Ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, melawan kuasa yang di atasnya, otoritas yang di atasnya, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kedurhakaan Korah itu semakin biasa di akhir zaman. Tetapi justru itulah yang akan mendatangkan hukuman yang sangat mengerikan di akhir zaman ini, saudara ya. Yang mana nanti semuanya akan dihabiskan pada waktunya. Sebab itu mari saudara kita sama-sama ingat. Biar kuasa pemeliharaan Allah yang kita renungkan sepanjang bulan ini terus bekerja dalam hidup kita. Allah rindu, Allah mau, dan Allah berkuasa memelihara saudara dan saya. Supaya kita terus ada dalam jalan kebenaran, jalan kekudusan. Sekalipun dunia ini semakin penuh dengan kesesatan, keserakahan, pemberontakan, kebencian, kedurhakaan. Seperti yang kita lihat beberapa hari belakangan ini, saudara ya. Dalam Yudas 1 ayat 11 ini. Tetapi Tuhan sanggup menjagai, memelihara kita. Biar kita terus lekat pada firman, juga kita ingatkan orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, supaya tidak ada satupun yang terhanyut dengan tantangan akhir zaman, dosa-dosa Sodom, Gomora, dan kota-kota sekitarnya yang mengerikan ini. Mari sebagai ayat penutup kita sama-sama baca dalam 1 Petrus 5 ayat 5 sampai yang ke-6. Inilah karakter ilahi, karakter surgawi yang Tuhan cari dalam hidup kita. Jangan mengikuti kedurhakaannya Korah, biar kita semua sama-sama belajar rendah hati. Karena Tuhan yang akan meninggikan. Jangan berusaha meninggikan diri sendiri. Mari kita sama-sama baca, kita aminkan, dan kita boleh sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda,
tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau lagi pagi ini kami boleh sama-sama mengawali hari kami dengan doa pagi, dengan kebenaran firman-Mu. Kami menundukkan diri kami di bawah tangan-Mu yang kuat Tuhan. Kami tidak mau sok pintar, kami tidak mau menyombongkan diri, kami tidak mau sok jago, sok kuat Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu tiap-tiap pagi, karena sungguh Tuhan kami tidak mampu jalan sendiri. Tolong kami Tuhan, biar Tuhan terus jagai, tolong kami semua, biar kami semua terus rendah hati. Kami tidak mau durhaka seperti Korah. Kami tidak mau menyombongkan diri, membual, meninggikan diri. Tuhan, kiranya itu semua dijauhkan dari kami semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami semua Tuhan terus merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di bawah tangan-Mu yang kuat. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap otoritas yang Tuhan sudah tempatkan dengan cara-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga kami, rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam gereja lokal, pelayanan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Setiap otoritas yang ada di atas kami, Tuhan sudah atur dengan cara-Mu yang terbaik. Kami mau taat, kami mau diolah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa pagi ini. Meteraikan ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus mengingatkan kami, Engkau yang terus berbicara buat kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Dan pagi ini Tuhan, lagi kami mau sama-sama menyatukan hati kami untuk bersyafaat. Tolong kami, biar kami menjadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Tuhan mau. Pagi ini Tuhan, kami berdoa lagi buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tangan-Mu pada bagian tubuh-Mu yang sakit. Kita doa sama-sama. Juga kalau saudara mungkin tahu ada yang sedang sakit, sedang terbaring di rumah sakit, mungkin sedang dalam pemulihan, dalam pengobatan, doakan mereka, sebutkan mereka dalam doa-Mu. Oh haleluya. Tuhan Yesus, pagi ini kami satukan hati kami sama-sama. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang maha kuasa. Tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Engkau pencipta langit dan bumi dan alam semesta. Engkau yang menciptakan tubuh kami. Dan kami percaya Engkau yang sanggup menyembuhkan kami dengan sempurna dan tuntas. Sebab itu pagi ini Tuhan, kami mau sama-sama berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa biar dengan kesembuhan kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini kami juga lagi mau sama-sama berdoa. Teringat buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, kami mau berdoa buat mereka yang sedang bergumul merindukan untuk memiliki anak. Kami teringat buat mereka yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya. Kami teringat buat mereka yang sedang membutuhkan visa, yang sedang mengurus surat-surat penting yang dibutuhkan. Kami teringat Tuhan buat mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang membutuhkan pekerjaan. Kami teringat buat mereka yang sedang bergumul dalam keuangannya, dalam bisnis usaha yang sedang dikerjakannya, dan apapun yang sedang menjadi pergumulan umat-Mu. Pagi ini Tuhan, kami mau sama-sama menyatukan hati kami, menyatukan iman kami. Kami mau sama-sama berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan,
Segala apa yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Kami tidak bergumul sendirian. Tuhan sedang mengolah kami dan Tuhan sudah punya jalan keluar yang terbaik buat kami semua. Kami percaya pengaturan waktumu itu yang ajaib dan terbaik buat kami. Yesus. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua dalam pengharapan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami pagi ini juga lagi mau berdoa buat setiap keluarga, rumah tangga, pernikahan kami, anak-anak-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami mau sama-sama berdoa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Tuhan yang tolong, biar kasih yang dari surga terus melimpah-limpah, pengampunan melimpah, kasih, kata-kata yang penuh kasih, penuh anugerah, penuh hikmat melimpah, dan biar itu mulai dari kami lebih dulu. Terima kasih Tuhan, bertahtalah atas setiap rumah tangga umat-Mu. Pakai kami semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk jadi pemersatu, untuk memberikan teladan iman pada semua anggota keluarga kami. Kami juga berdoa pagi ini, kalau ada anggota-anggota keluarga yang belum menerima anugerah keselamatan, kami berdoa juga pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan untuk boleh menyampaikan firman-Mu, menyampaikan kabar baik buat seisi rumah kami. Kami percaya satu orang diselamatkan, seisi keluarga juga dibawa kepada Engkau. Pakai kami Tuhan untuk membawa seisi rumah kami datang kepadamu. Kami berdoa, lembutkan hati mereka, biar mereka juga menerima anugerah keselamatan yang dari Engkau, di dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa pagi ini buat gerejamu, setiap gereja lokal di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Kami bersyukur, kami mau terus setia beribadah, setia melayani Engkau. Kami mau terus tunduk pada setiap otoritas, juga otoritas dalam gereja lokal yang Tuhan sudah tempatkan atas kami. Kami bersyukur, kami mau taat, kami mau setia. Berkati setiap otoritas yang ada di gerejamu Tuhan, pemimpin-pemimpin di gereja, gembala sidang, hamba-hambamu yang melayani, setiap kami jemaatmu, tolong kami, biar kami semua terus bersatu, bergandengan tangan, terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak diri kami sendiri. Biar nama Tuhan yang terus ditinggikan, dan kami percaya Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengangkat gereja-gerejamu di akhir zaman ini Tuhan. Engkau yang akan mempersatukan Tuhan, membawa semuanya masuk dalam rencana-Mu yang mulia dan kekal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Datanglah lekas-lekas ya Tuhan, kami rindukan kedatangan-Mu, Maranatha. Terima kasih buat semuanya, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah anak-anak kami, juga yang sedang liburan sekolah, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Pimpin kami semua, jagai setiap pergaulan kami. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami juga berdoa, kami siap Tuhan untuk diutus menjadi garam yang asin, pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa pagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Segala